Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, perkenalkan nama saya Gerlesia Ramayana Santana. Saya Raisa Saidini Rahmat. Kami dari kelas 11-1. Di sini kami akan menjelaskan tentang materi jalannya Perang Dunia I yang merupakan tugas sejarah tingkat lanjut dengan guru mapel Ibu Anissa. Selamat menyaksikan. Latar belakang Perang Dunia I mempunyai sebab khusus, yang pertama terbunuhnya Praja Ferdinand, putra mahkota Kekaisaran Austria-Hongaria beserta istrinya pada tanggal 28 Juni 1914 di Sarajevo, Bosnia. Lalu perebutan kekaisaran di seluruh Eropa meliputi kemajuan dalam politik, ekonomi, dan militer. Lalu ada 3 sebab umum, yaitu yang pertama munculnya faktor persaingan militer dan industri. Kedua, adanya politik aliansi, lalu yang terakhir adalah persaingan antar negara. Garis waktu Perang Dunia I yang pertama 28 Juni 1914 Serbia membunuh Pangeran Prancis. Yang kedua 23 Juli 1914 Australia-Hungaria mengultimatum Serbia dengan dukungan Jerman. Yang ketiga 28 Juli 1914 Australia-Hungaria menyatukan perang terhadap Serbia. Yang keempat yaitu 30 Juli 1914 Kekaisaran Rusia mulai memobilisasi militer secara serentak. Selanjutnya yang kelima, 1 Agustus 1914 Jerman menyatakan perang terhadap Kekaisaran Rusia. Sebagai respon, Prancis juga mulai memobilisasi militernya. Lalu yang keenam, 3 Agustus 1914 Jerman menyatakan perang kepada Prancis. Lalu yang terakhir, yang ketujuh, yaitu 4 Agustus 1911 Jerman menginvasi Belgia. Kemudian seluruh kekuatan Triple Entente terjun dalam Perang Dunia I. Selanjutnya ada dampak yang pertama, dampak bagi Indonesia. Perang Dunia I memiliki dampak signifikan pada pembentukan kebijakan pertahanan nasional Indonesia. Perang ini memunculkan kesadaran nasional. Yang kedua, dampak bagi dunia. 1. Perlombaan senjata. Kepemilikan senjata masing-masing aliansi yang terus bertambah menimbulkan kecurigaan dan persaingan meluas hingga meluas wilayah penjajahan. Lalu, 2. Perang tersebut mengakibatkan kematian, kekaisaran, dan lahirnya negara-negara serta perubahan batas negara di seluruh dunia. Lalu yang ketiga, menyebabkan revolusi Rusia. Yang keempat, menyebabkan restrukturisasi tatanan politik di Eropa dan belahan dunia lainnya. Yang kelima, yang terakhir, yaitu pembentukan organisasi. Selanjutnya adalah tokoh-tokoh. Yang pertama, Archduke Franz Ferdinand, Adipati Agung Austria yang menjadi pewaris tahta Austria-Hongaria atau pewaris putra mahkota. Dia dibunuh oleh Gavrilo Princip yang menjadi pemicu Perang Dunia I. Lalu yang kedua, Gavrilo Princip membunuh Archduke Franz Ferdinand dan istrinya Sofia. Princip merupakan anggota organisasi nasionalis Tangan Hitam yang bercita-cita untuk membebaskan bangsa Slavia di Balkan dan dari kekuasaan Austria. Yang ketiga, Marsekal Ferdinand Foch berkoordinasi dengan komandan sekutu lainnya dan menjadi panglima tertinggi sekutu di front barat. Yang keempat yaitu Enver Paşa, tokoh yang melibatkan Turki dalam Perang Dunia I dan sebagai menteri perang, berperan penting dalam pendatangan aliansi pertahanan dengan Jerman melawan Rusia. Yang kelima yaitu Tsar Nicholas II, Kaisar Rusia terakhir yang menyetujui mobilisasi Rusia untuk membela Serbia melawan Australia-Hongaria. Keputusan ini menyebabkan Jerman turut terjun dalam perang. Yang keenam yaitu Winston Churchill, politikus, penulis Britania Raya, perwira militer, dan Perdana Menteri Inggris yang menjabat sebagai Kepala Angkatan Laut Kerajaan saat Perang Dunia I. Selanjutnya, saya akan menjelaskan LBB. LBB atau Liga Bangsa-Bangsa didirikan setelah Perang Dunia I yang bertujuan untuk mencegah terjadinya Perang Dunia yang sama lagi. Dibentuk pada tanggal 10 Januari 1920 oleh negara-negara sekutu yang menang pada akhir perang. Yang selanjutnya ada pembagian sekutu. Yang pertama blok sekutu yaitu Rusia, Inggris, dan Prancis.
Yang kedua, blok sentral, yaitu Jerman, Australia, Hungaria, dan Italia. Yang selanjutnya ada negara yang terlibat. Yang pertama, blok NTT, yaitu dipimpin oleh Prancis, Rusia, dan Kekaisaran Inggris, serta kemudian bergabung Italia dan Amerika Serikat. Yang kedua, blok sentral, yaitu dipimpin oleh Kekaisaran Jerman, Australia, Hungaria, Bulgaria, dan Ottoman. Jalannya perang. Tahapan pertama perang adalah pembunuhan Pangeran Franz Ferdinand yang merupakan pemicu Perang Dunia I. Yang kedua adalah serangan Jerman terhadap Prancis pada 3 Agustus 1914. Yang ketiga adalah invasi Jerman atas Belgia dan masuknya negara-negara lain dalam perang. Lalu yang keempat adalah Perang Laut. Yang kelima serangan U-boat Jerman. Lalu yang keenam masuknya Amerika Serikat ke dalam perang. Yang ketujuh Perang Meksiko Amerika. Lalu kedelapan tahapan terakhir adalah perjanjian Versailles. Yang selanjutnya yaitu Perjanjian Perang Dunia I. Yang pertama yaitu Perjanjian Brest-Litovsk, yaitu perjanjian damai pertama yang melibatkan Jerman dan Rusia. Yang kedua yaitu Perjanjian Trianon, yaitu perjanjian antara Sekutu dan Hungaria. Perjanjian ini membahas pembatasan Hungaria, dan Hungaria kehilangan 2/3 teritorinya dan 1/3 penduduknya. Yang ketiga yaitu Perjanjian Saint-Germain-en-Laye, adalah sebuah perjanjian yang ditandatangani pada tanggal 10 September 1919 oleh negara-negara Perang Dunia I dengan Republik Jerman Australia. Yang keempat yaitu Perjanjian Versailles, merupakan perjanjian utama yang dihasilkan oleh Konferensi Perdamaian Paris pada akhir Perang Dunia I. Perjanjian ini secara resmi mengakhiri Perang Dunia I mulai 10 Januari 1920. Itu saja yang bisa kami sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.